pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bas Rosmanik dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 14S22012. Di sini saya membuat video ini untuk menjelaskan kode program yang ada di course, gimana itu sebagai tugas saya. Yang pertama-tama untuk memulai menjelaskan program ini, perkenankan saya untuk menjelaskan dan menyebutkan beberapa fungsi yang kita gunakan di dalam kode program ini. Nah, yang pertama itu ada petari.create. Nah, fungsi ini kita menggunakan untuk membuat trip baru dan untuk menjalankan trip tersebut. Nah, di dalam kode yang ada di video ini, kita menggunakan fungsi ptr.create_create ini untuk membuat nom treats, di mana nom treats ini adalah jumlah treat, produksi, dan konsumsi. Nah, yang fungsi yang kedua adalah ptr_attr_underscore ini. Nah, fungsi ini kita menggunakannya untuk menginisiasi atribut treat. Di dalam kode ini kita menginisiasi atribut untuk fungsi treat, produksi, dan konsumsi. Nah, fungsi yang ketiga adalah ptr_join. Nah, di mana fungsi ini kita sering digunakan untuk menunggu trik lain selesai dan kita mengambil kontrol utamanya. Nah, di dalam kode ini kita menggunakan fungsi ini untuk menunggu semua trik, produksi, dan konsumsi selesai sebelum proses utamanya selesai. Nah, yang keempat selanjutnya adalah fungsi sleep. Fungsi ini untuk menghentikan eksekusi trik. Nah, di dalam kode ini kita menggunakan fungsi sleep ini untuk menghentikan eksekusi proses produksi dan konsumsi selama beberapa detik. Hanya beberapa detik saja. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi run. Nah, fungsi run ini kita sering menggunakannya untuk menghasilkan angka-angka acak. Nah, di dalam kode ini, fungsi run ini kita gunakan sebagai nilai yang diproduksi oleh proses produksi. Nah, selanjutnya ada fungsi getID. GetID. Fungsi ini sering untuk kita gunakan itu untuk menemukan ID treat. Nah, di dalam kode ini kita mendapatkan ID treat dari treat produksi dan konsumsi yang tadi. Nah, lalu ada fungsi test and set. Nah, fungsi ini untuk menguji nilai variabel bersama atau sering disebut log dan mengubahnya menjadi satu. Nah, di kode ini kita menggunakannya untuk mengontrol akses ke buffer. Nah, jadi saya akan menjelaskan. Jadi di program ini kita mengimplementasikan konsep produser dan konsumer menggunakan buffer status dengan kapasitas tertentu yang bisa kita tentukan sendiri. Tetapi di dalam kode ini kita menggunakan buffer size itu 5. Nah, ada dua jenis treat yang kita gunakan di sini, yaitu treat produksi dan treat konsumsi. Nah, treat produksi ini akan memproduksi data dan menambahkannya ke buffer. Sementara treat konsumsi akan mengonsumsi data dari buffer untuk mengontrol akses ke buffer. Untuk mengontrol akses ke buffer, program menggunakan variabel global yang tadi saya bilang itu sering kita sebut log. Nah, proses yang ini kita mengakses buffer akan mengecek log. Jika log bernilai 1, maka proses tersebut harus melakukan busy waiting hingga log tadi bernilai 0. Jika log bernilai 0, maka proses tersebut diizinkan untuk mengakses buffer yang tadi itu. Nah, di sini program menggunakan variabel global counter untuk mengetahui apakah apakah buffer itu penuh atau kosong. Jika counter buffer size itu bernilai di buffer size tadi yang 5 itu tadi, maka buffer itu penuh dan proses produksi ini harus melakukan busy waiting lagi. Nah, jika counter
nilai counter tadi bernilai nol, maka buffer kosong dan proses konsumsi harus melakukan lebih detik. Program ini menggunakan variabel global in dan out. Nah, untuk mengetahui posisi, nah, variabel global in dan out ini untuk mengetahui posisi yang akan digunakan untuk produksi dan mengonsumsi item itu. Program mengemaskan fungsi rent tadi itu untuk menghasilkan angka acak yang akan digunakan sebagai nilai yang diproduksi oleh proses produksi tadi. Nah, sini juga kita kan menjelaskan program menggunakan fungsi script tadi. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi untuk menghentikan eksekusi proses produksi dan konsumsi selama beberapa detik saja. Nah, ini kita gunakan untuk menciptakan nilai yang di sini program menggunakan fungsi get ID untuk mendapatkan ID thread yang sedang berjalan. Nah, terus di sini program ini menggunakan PTA read join yang tadi untuk menunggu sebuah bukti produksi. Dan dalam menganalisis hasil eksekusi program, kita akan melihat bagaimana proses produksi dan konsumsi itu bekerja bersama untuk mengelola buffer yang tadi itu. Nah, proses produksi akan mencoba produksi item baru dan menambahkannya ke buffer yang tadi itu. Nah, jika buffer penuh, counter sama dengan buffer underscore size. Proses produksi akan melakukan biji waiting dan mencoba lagi setelah beberapa detik. Nah, biji itu proses konsumsi ini kita akan mencoba untuk mengkonsumsi item dari buffer dan menghapusnya juga dari buffer itu. Jika buffer kosong, di mana counter sama dengan 0, proses konsumsi akan melakukan biji waiting lagi dan mencoba lagi setelah beberapa detik. Program ini menggunakan busy waiting. Busy waiting jika buffer penuh atau kosong, proses yang melakukan busy waiting akan mencoba lagi setelah beberapa detik. Begitulah sekian dari penjelasan saya akan analisa saya yang terkait terkait kode program ini. Gimana saya sudah membuat sebuah catatan dan untuk hasilnya itulah dari saya, Pak. Kiranya jika ada salah penyampaian kata, kiranya mohon maaf. Terima kasih, Pak.